Lah, chat cuma kan udah, Pak? Chat apa? Anti karat dong. Orang di chat lain ora. Jadi digawe di anti karat terus kalau ke chat sing warna kuning kopi po dilapis meneh. Jadi awet. Oh. Ketika cepet nyelek grendo apa sih di grendo. Beda kesuwen njaluk grendo, njaluk mata mangkok mata gerinda mangkok sing kawat. Isnaini Ruhullah Kumaini atau biasa disapa Pak Isnaini sama sekali nggak pernah menyangka bahwa usaha frozen fish supplier and warehouse yang ia dirikan sejak 2019 mampu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Bermodal keyakinan dan kerja keras, usaha yang dari pertama dirintis langsung berkapasitas sebesar ini kini berbuah manis dengan segala profitnya. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya berkesempatan hadir langsung ke PT Nelayan Samudra Jaya atau NSJ, brand bisnisnya yang terletak di Jalan Seruni Utara, Krapialor, Kota Pekalongan. Yang pertama saya lihat tentu saja area usaha yang luas, lalu juga kesibukan para pekerja dalam melaksanakan aktivitas rutin. Dan yang pasti ketika saya mencoba masuk ke dalam salah satu warehouse atau gudang, saya melihat seratusan atau bahkan ribuan pack berisikan ikan beku tersusun di ruangan pendingin atau cold storage dalam gudang perusahaan milik Pak Isnaini tersebut. Terlihat beberapa karyawan serius bekerja memilih ratusan bungkusan ikan untuk dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Melihat kesuksesannya saat ini, perjuangan seperti apa sih yang sudah dilakukan Pak Isnaini dalam membangun usahanya tersebut? Lalu apa juga yang kemudian melatar belakangi Pak Isnaini sehingga akhirnya memilih bisnis frozen fish? Bersama saya Yaya Ahmad, kita ikuti perjalanan kisahnya dalam Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Pengalaman kerja saya dulu hanya seorang pengurus kapal di Muara Baru. Selama 7 tahun saya bergabung di PT Pahala Samudra Fishery Industries. Selama 7 tahun itu setelah dari Jakarta saya pulang ke Pekalongan. Awalnya kami ini membuka usaha pembuatan tali rumpon. Tali rumpon itu kita mulai di tahun 2005 sebagai kita developer aja, sebagai lopernya. Nah lalu setelah kita melihat prospek tali rumpon itu, market itu sudah di tangan kita, akhirnya kita beralih untuk menjadi produsen tali rumpon. Tali rumpon kita mulai sampai pada akhirnya kita bisa punya 1 unit armada kapal. Nah, dari situ pemikiran saya sederhana, saya sampaikan ke keluarga, kenapa banyak orang nggak punya sawah tapi dia bisa beli beras, bisa jual beras. Nah kita yang punya kapal kenapa nggak kita jual ikan? Jadi dari situ mindset itu kita bangun, kita punya kapal, kita punya penangkap, kenapa harus orang lain yang beli ikannya, bukan kita yang jual? Artinya ikan kita dibeli orang lain, dia jual lagi. Nah bayangkan kalau itu kita tangkap sendiri, kita jual sendiri, maka keuntungannya akan lebih banyak seperti itu. Secara bisnis, kita bicara secara bisnis. Tapi secara umum usaha ini kita kembangkan, kita jalankan itu untuk membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan untuk masyarakat banyak. Nah, alhamdulillah kita punya 10 armada kapal. Satu kapal itu kita ada sekitar 30 sampai 35 anak buah kapal ya. Itu kita hitung 350 orang lah. Nah, 350 orang kalau satu orang punya istri, punya anak 2 aja, itu berapa nyawa yang sudah kita selamatkan secara ekonominya seperti itu. Nah, awalnya kita hanya sewa cold storage di dekat Pasir Kencana sana, kita sewa, kita melihat prospeknya seperti apa. Setelah kita lihat baca prospeknya itu ternyata prospektif, lalu kita bikin, kebetulan kita punya lahan di sini, kita buat cold storage ini, yang mana kita berawal membuat cold storage ini modalnya modal mental kita berani. Karena setiap ada yang jualan pasti ada yang beli. Prinsip kita seperti itu. Kenapa kita berani membuat atau membangun cold storage dengan kapasitas 1.200 ton itu? Kita yakin ke depan industri perikanan ini nggak akan mundur, malah akan maju. Nah, kita berani di situ. Daripada nanti kita pengembangan, bagus kita siapkan lahannya dulu. Udah siap semua, alhamdulillah. Sekarang kapal kita dari 1, kita udah jalan 10 unit armada, ya inilah. Sekarang alhamdulillah kita untuk kondisi di coastal ini kita udah full ya roomnya ya.
Jadi kita lebih banyak didominasi ikan-ikan sendiri dari tangkapan sendiri. Adapun yang kurang itu kita belanja dari tempat lain seperti itu. PT Nelayan Samudra Jaya atau NSJ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi hasil laut. Dan produk yang dihasilkan merupakan produk ikan beku yang masih didistribusikan ke pasar domestik. Motivasi Pak Isnaini sendiri ketika membangun usaha frozen fish ini adalah salah satunya pertimbangan bahwa tingkat konsumsi ikan di masyarakat cukup tinggi. Seiring dengan mulai munculnya kesadaran bahwa mengkonsumsi ikan merupakan salah satu ikhtiar menjaga kesehatan tubuh. Dan emang sih naluri bisnisnya Pak Isnaini ini tajam banget dalam membaca peluang pasar yang menjanjikan di sektor perikanan. Ya maklum, insting pebisnis handal kan memang terkenal setajam pisau ya gak sih? Ditambah keuletan dan juga ketegasan. Udah deh, bang! Pak Supardi ambil apa aja itu? Pak Yam baru beli song 34, 16 kantong sama iwak tongkol. Tongkol isong? Ya, Isong berapa kantong? 16 kantong. 16 kantong. Terus itu untuk kardusan Yang layangnya? pesan itu Deho. Deho. Ya, Deho size 12, 5. Terus hari ini masuk berapa lagi? Pembeli? Hari ini? Hari ini? Jadi udah ada sih. Udah ada? Iya. Pertimbangannya kita simpel aja. Pertimbangan kita itu daripada kita bikin kecil, nanti kita bikin lagi, itu akan banyak biaya yang akan dikeluarkan. Karena harus merubah seat plan-nya, harus ini, itu segala macam. Kita sudah yakin, karena ke depan ini industri perikanan buat kami ya, analisis kami ini nggak akan mundur tapi akan maju. Sehingga kita menyiapkan ruangnya dulu, setelah itu besar kita udah nggak repot lagi seperti itu. Daripada kita kecil, kebetulan kita saat itu ketika kita bangun cold storage ini tahun 2019, kita armada kapal itu sudah jalan 6 operasi. Jadi di planning kita ini kita masih pembangunan unit armada lagi. Kami pikir dengan 10 kapal kita yang punya, terus dengan kita beli dari kapal orang itu, saya pikir untuk menutupi kebutuhan kita cukup. Kalau kendala semua pasti ada ya. Yang pasti kita market jelas. Kita butuh market yang lebih luas dari yang sekarang. Artinya untuk pasar lokal ini sudah oke lah, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita mengembangkan pasar di luar daerah Pekalongan. Yang ketiga kita untuk pasar ekspor. Nah karena kita juga belum punya legal formal yang sesuai, jadi kita belum berani untuk ekspor sendiri. Kita masih nebeng lah seperti itu. Kita cari ilmunya dulu, kita cari jaringannya dulu. Kalau udah fix semua baru kita jalan untuk ekspor sendiri. Ya tentu kita melakukan riset ya. Riset itu kita lakukan di beberapa tempat. Ya menurut kami yang paling cocok di sini karena yang pertama kita sudah punya usaha awal di sini, di tempat ini. Kebetulan tanahnya kita udah nggak sewa. Ini tanah sendiri. Investasi awal memang kita pelan-pelan ada rezeki, kita beli tanah pelan-pelan itu kita kumpulin, tanahnya udah mencukupi. Kami pikir akses dari cold storage ini ke pelabuhan TPI nggak terlalu jauh. Ke exit tol juga nggak terlalu jauh, ke Batang juga nggak terlalu jauh, dan ini mudah dijangkau. Artinya dari sisi manapun kalau ke cold storage ini lebih mudah, saya pikir. Dan di sini yang paling penting di sini nggak banjir, sehingga untuk aktivitas trading itu kita ya nggak ada kesulitan seperti itu. Nah untuk market kita itu sebetulnya market kita itu untuk target ke depan ini kita dari lokalan dulu, karena ada beberapa jenis ikan yang dikonsumsi di lokalan. Tapi ada jenis-jenis tertentu yang harus diekspor. Nah, untuk ekspor itu nanti ke depan, kita masih dalam proses. Kemarin kita baru pengajuan untuk legal formalnya ya. Kita sudah pengajuan, HCCP kita dalam proses, HASAP kita dalam proses. Jadi, kalau semua legal formal kita sudah punya, insya Allah mohon restunya kita bisa menjadi eksportir lah untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga harapannya ketika usaha ini berkembang luas, tentu dampak di masyarakat kita juga penyerapan tenaga kerjanya ada. Harapan kita seperti itu.
Ya waktu itu kita investasinya kan untuk pembuatan tali rumpon ya awalnya. Tali rumpon, terus kita beralih ke armada penangkapan kapal. Kita ya semua tergantung dari orangnya. Jadi ketika kita punya rezeki, kalau mau dihabiskan habis. Tapi kami betul-betul berusaha pingin bagaimana kita menjadi orang yang passive income. Kita nggak, artinya kita tetap bergerak, tapi uang itu akan datang. Nah kalau seandainya hasil dari tangkapan dari kapal, hasil dari tali rumpon itu, kita buat bikin rumah yang bagus, beli mobil yang bagus, itu habis percuma. Karena di benak orang tua saya, itu selalu mengajarkan, semiskin apapun kamu, harus jadi orang yang bermanfaat. Itu. Nah, apalagi dengan kemampuan kita untuk menyerap tenaga kerja ini, alhamdulillah sekarang kita punya karyawan 257 orang, terbagi di beberapa divisi. Ada yang di kapal, ada yang di cold storage-nya, ada yang di administrasi, ada yang di lapangan, ada yang di perbengkelan, seperti itu. Itu belum kita hitung dengan ABK kapal ya. Kalau dengan ABK kapal kita jadi satu, bisa 500 orang lebih karyawan kita. NSJ ini kami berkomitmen untuk bahasanya kita membangun negeri lah. Kita mencerdaskan anak bangsa melalui konsumsi ikan. Memang kadang-kadang ikan ini nggak terlalu populer dibanding mungkin dengan ayam atau dengan daging-daging yang lain. Padahal kalau mau jujur, ada satu penelitian yang menyatakan ikan kembung ini nggak kurang gizinya ya, nilai-nilai proteinnya itu dibanding ikan-ikan salmon. Cuma mungkin sosialisasinya yang kurang. Nah harapan kita dengan adanya NSC di sini itu kita bisa membantu pemerintah yang pertama. Yang kedua kita membuka lapangan kerja. Yang paling penting kita mensehatkan masyarakat dengan konsumsi ikan seperti itu. Dan kami jamin di sini tanpa pengawet, tanpa formalin. Kami jamin itu, 1000% kita jamin bahwa ikan ini dapat dari laut, kita tangkap dari laut itu langsung frozen on board. Kita proses di atas kapal, kita bekukan di atas kapal. Adapun yang kita belanja dari TPI yang masih fresh, kita bekukan dengan cara yang terbaik. Ketika awal Pak Isna ini memilih untuk langsung membangun gudang dengan kapasitas besar, alih-alih berangkat dari yang medium-medium dulu, tentu aja dong modal yang dikeluarkan pun juga nggak main-main. Semuanya dialokasikan untuk membangun sistem warehouse dan juga cold storage dengan maksimum. NC, ruang pendingin yang dimiliki NSJ terdiri dari air blast freezer atau ruang pembeku cepat ya, sebuah ruangan dengan suhu yang dapat dikendalikan sehingga mencapai minus 35 hingga 40 derajat dengan kecepatan udara minimal 3 M per detik. Sehingga produk itu dapat dibekukan dengan suhu internal minus 18 derajat Celcius dalam waktu 8 jam. Lalu ada juga di situ cold storage freezer ya atau gudang beku. Sebuah gudang penyimpanan produk beku dengan suhu dapat mencapai minus 18 derajat Celcius. Nah, produk yang akan disimpan dalam gudang beku harus dalam keadaan beku dengan suhu maksimal minus 18 derajat dengan kapasitas ratusan ton. Belum lagi sarana dan juga properti penunjang lain yang sekali lagi nggak pernah main-main. Jadi wajar aja ya kalau pemanfaatan fasilitas cold storage di NSJ mengalami peningkatan yang signifikan. Ya kalau untuk mengejar profit ya, mengejar profit branding usaha itu penting banget. Artinya kita bisa melalui sosial media, bisa melalui marketing kita. Cuma kita mengalir aja sebetulnya. Kita mengalir, ya kita tetap pakai sosial media. Kita nggak mau artinya menafikan ya. Ya artinya untuk digital itu sudah jadi era kita sekarang. Tapi kita lebih ke apa ya, kalau kita bilang ke konsumen kita itu kita menyatakan bahwa yang kita jual ini produk yang punya kualitas dan kita nggak terlalu mengejar yang namanya profit. Artinya keuntungan boleh sedikit nggak apa-apa, tapi kita perbanyak untuk omsetnya ya. Kita masuk sini bisa ya? Oke. Ayo saya tunjukin ini. Ruangan ini ruangan air blast freezer atau ABF, kalau kita bilang ABF, ruang pembekuan. Ini kita membekukan ikan di minus 45 derajat. Jadi, kenapa harus minus 45 derajat? Karena kalau kurang dari itu
parasitnya masih bisa hidup lagi. Jadi kita harus bekukan ikan di minus 45 derajat. Sehingga nanti ketika ikan sudah keluar dari ruangan pembekuan ini, kita simpan di cold storage itu untuk kualitasnya terjamin dan terjaga seperti itu. Ini bisa muat untuk 5 ton sekali pembekuan dengan durasi waktu 12 jam. Masuk jam 6 pagi, jam 6 sore udah bisa keluar, dan itu sudah kita pastikan kondisinya udah pasti beku, bagus seperti itu. Jadi kita betul-betul menjaga kualitas, kita menjaga mutu, sehingga ketika ikan nanti keluar di pasaran, di konsumen itu kita udah nggak khawatir ikan itu bermasalah secara kualitas. Ya pemirsa, dalam menjalankan perusahaan agar berkembang lebih baik, Pak Isnaini selalu menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan, bertahan dalam berbagai keadaan, dan juga memperoleh keuntungan sesuai target yang direncanakan. Dalam membangun sustainable bisnis ikan bekunya, ia sangat mementingkan beberapa hal terkait seperti pelayanan dan juga perluasan jangkauan pasar. Karena menurut Pak Isnaini, jika kita ingin mendapatkan keuntungan, produk harus diketahui banyak orang. Karena masing-masing mereka kan berpotensi menjadi pelanggan setia. Nah, dalam setiap pengembangan perusahaan, perbaikan dan evaluasi manajemen perusahaan sangat penting. Kemudian mengimplementasikan prinsip pelayanan dan juga produksi terbaik. Sebab kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh faktor pelayanan. Dan memanfaatkan media sosial untuk media iklan atau memperluas jangkauan adalah kunci kesuksesan NSJ. Ya, kalau itu namanya dunia usaha itu pasti ada dinamika ya, fluktuatif. Jadi kita juga mengikuti apa? Alam, mengikuti kebijakan politik, banyak faktor sebetulnya. Cuma kita ini nggak mau cengeng lah. Jadi apapun yang terjadi harus kita hadapin. Jadi untung rugi dalam satu usaha itu sudah pasti. Orang usaha boleh untung boleh rugi, tergantung bagaimana kita manage itu. Artinya ketika masa-masa sulit ya kita kurangi, mungkin kita save energi. Yang harusnya kita nyalakan lampu, kita matikan lampunya. Kalau memang perlu satu room kita kosongkan, kita untuk matikan. Jadi kita menghemat di energi, kan itu sama aja kan hemat biaya itu. Nah, makanya banyak hal yang memang harus kita lakukan dalam dunia usaha itu, apalagi menghadapi cerita-cerita isu yang di nasional, kita akan mengalami resesi itu. Tapi bagi kami udah nggak apa-apa, resesi aja. Karena saya masih yakin, kami itu masih yakin bahwa kita tuh masih punya Tuhan yang nggak tidur, yang pasti ngasih rezeki ke hamba-hambanya. Seperti itu. Yang penting ikhtiar kita aja, usaha. Nah, yang parah itu kalau orang nggak mau usaha, kan ini selesai. Nah, orang nggak mau usaha, maunya makan, kalau cara orang Jawa bilang, pinginnya tenggreng tapi mangan dendeng. Ini kan yang bahaya. Jangan sampai itu terjadi. Terus masalah kita tersulit di pembangunan di cold storage atau di distributor ikan ini, itu yang pertama market awal. Market awal itu namanya kita baru, pasti kesulitannya di market. Tapi hasil riset kami di lapangan, kita ketemu dengan beberapa orang, oh ternyata untuk ikan-ikan segmen pasarnya yang ikan-ikan layang didominasi orang-orang di sini, ikan-ikan tongkol orang-orang di sana. Nah, terus sebetulnya kita tuh sederhananya di Kerapia itu dulu setiap saya jalan-jalan sore itu bau ikan asap. Sekarang nyaris kita nggak pernah mencium itu. Padahal di sini ada tempat pembelian ikan, tempat belanja ikan yang karena dulu, kenapa kita juga bangun ini? Karena orang dulu mengeluhkan distribusi ikan itu yang udah agak sulit. TPI udah jarang ada kapal masuk. Nah, kita punya cold storage ini kan kita tampung ikannya, tapi kita jamin kualitasnya. Kalau memang itu kualitasnya kurang bagus, ya orang boleh komplain. Dan kita membuka ruang, kita dievaluasi, kita siap. Kita nggak menolak kritik, kita nggak pernah terjadi ikan ngambil di kita sampai di sana dibuka kurang sesuai. Ya udah kita tukar, nggak apa-apa. Artinya kalau memang itu sesuai dengan apa yang dilakukan di transaksi awal, memang itu ambil ikan di kita dalam hitungan, kalau kecuali ambil pagi dikembalikan besok pagi, kita nggak bisa terima. Tapi kalau pagi siangnya dia komplain bawa pulang ke sini, kita masih terima. Kita tukar. Ya,
Dan kita selalu sampaikan ke pelanggan kalau ada yang kurang sesuai, misalkan di pelayanan kami ya, entah karyawan kami yang mungkin melayaninya yang kurang gesit, atau mungkin namanya orang mungkin punya masalah di rumah, dibawa ke tempat kerja terus dia ketus, kasih tahu kami, biar kami yang menegur, jangan customer, biar kami yang menegur, karena itu tanggung jawab kami. Nah, kita juga selalu buka ruang. Kadang beberapa tempo itu kita panggil beberapa customer, kita ajak dinner lah, kita makan, ya entertain mereka lah. Sekali waktu kan boleh. Ya pernah juga nanti setahun sekali kita panggil customer itu, ayo duduk bareng, acara halal bihalal, kita makan-makan sambil dengar musik, seperti itu. Yang penting kita itu nggak anti kritik. Silakan, yang penting Anda puas, kami juga senang. Nah, ini kita ada di ruang processing ya, ruang processing ikan. Ini ruangan tempat pembekuan ikan, di mana prosesnya itu ikan masuk dari luar, loading dari luar, masuk ke sini, kita cuci dulu dengan air bersih, sehingga betul-betul mutu kami itu terjaga. Kita cuci ikan dengan air yang bersih, masuk ke sini, kita sortir, kita pilih, lalu kita masuk ke dalam pan ini. Setelah dari sini selesai, kita kirim ke sana, ke ruang pembekuan yang tadi, air blast freezer itu untuk dibekukan selama 12 jam. Nah, harapan kita memang dengan pembekuan yang minus 45 itu kita betul-betul bisa menjaga mutu dan kualitas ikan supaya betul-betul terjaga. Jadi memang kita tekad kami ini memang untuk menjaga mutu dan kualitas sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi ikan dengan sehat seperti itu. Jadi apa yang udah dapat dari laut kondisinya bagus itu kita jaga sampai di darat seperti itu. Oh jelas, kalau relasi itu sangat penting ya. Apapun di dalam dunia apapun, entah politik, entah dunia bisnis, relasi penting banget. Jadi kalau kita tanpa relasi, ketika kita kurang barang, kita nggak punya relasi, ya sudah, kita stuck. Tapi ketika kita kurang barang, relasi pasti akan kontak kita. Pak, sana lagi rame ikan ini, Pak. Bapak butuh nggak? Nah, dari situ kita sharing-sharing, oh ya kita ambil, seperti itu. Jadi kita sesuaikan kebutuhan pasar, kalau memang pas lagi di sini ikan-ikan tokol abu misalkan kurang, karena ada yang ngabarin, kita ambil. Jadi kita mutualisme lah. Kita ambil dari Juana, kadang-kadang Juana ambil dari kita. Jadi itulah yang namanya ikan. Dunia di perikanan itu kita nggak bisa tebak. Hari ini belanja di Pekalongan, besok orang bisa ngambil dari Juana, tapi bisa terbalik. Ikan ambil di Juana, beli di Juana, dijual sama orang Juana lagi. Itu sering terjadi. Jadi orang belanja di Pekalongan, nanti dijual ke Pekalongan lagi, itu udah biasa. Karena kebutuhan pasar sekali lagi. Nah tentu kita komunikasi ya. Hal yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah komunikasi. Ketika kita menjaga komunikasi itu dengan baik, saya rasa orang juga nyaman. Dan kita berusaha nggak mencederai relasi kita lah. Kita berusaha untuk menjaga hubungan itu, kita nggak meneko-neko lah. Udah pokoknya kita mengalir aja. Yang penting kita berbuat baik, mereka berbuat baik, ya sudah itu aja. Nggak perlu kita merasa kita yang paling hebat, terus kita nggak butuh orang nggak butuh kita. Jadi yang hal seperti itu kita hilangkan. Dan kita berusaha merendahkan diri kita serendah-rendahnya di depan orang lain. Dengan siapapun. Bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa mereka. Mudah-mudahan ya, harapan kami ini 2024 kita bisa ekspor sendiri ya. Tujuannya kita selain kita bisa ekspor, kita juga pengolahan. Jadi pengolahan filet ikan, nanti mungkin dari ikan-ikan patin itu yang di filet akan jadi ikan dori. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang di Pekalongan dan sekitarnya mungkin itu dulu. Ya, yang paling penting jangan merasa nyaman di zona aman. Itu yang paling penting. Karena tanpa tantangan, kita nggak ngerti ke depan itu harus bagaimana, melakukan apa. Jadi yang penting niat dan yakin. Kalau modal itu saya pikir kita dulu juga nggak punya modal kok. Tapi dengan kita gigih, kita betul-betul mereduksi keinginan kita, nafsu-nafsu kita reduksi betul, kita habis. Sampai hari ini saya masih pakai naik motor. Padahal kalau hari ini mau beli Ferrari 10 kita sanggup. Tapi hari ini saya masih pakai motor. Dan motornya Vario. Kita masih pakai itu. Dan saya nggak pernah merasa kami ini pengusaha, dengan Vario kita turun grade, turun derajat, enggak. Jadi intinya, seberapa yang kita punya, kita simpan. Nanti kita keluarkan ketika kita sudah diam, uang datang. Seperti itu. Jadi, jangan berpikir nggak punya modal. Modal kita bisa dicari, yang penting ide.
Kalau ide nggak punya modal berapapun pasti habis. Yang penting ide dulu, explore, baru kita belanja. Kita pakai dengan finansialnya. Bagi Pak Isnaini, memperbanyak relasi atau menjalin kerjasama dengan distributor termasuk langkah penting yang dapat meningkatkan bisnis. Meningkatkan bisnis berkelanjutan atau sustainable business dapat memotivasi seluruh tim untuk berkontribusi meningkatkan reputasi bisnis, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan usaha supaya tumbuh lebih baik. Jika perusahaan bertumbuh, semangat karyawan pun akan selalu bertumbuh. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.